Halo Sobat Diari Brawijaya, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya. Untuk kali ini kita ketemu lagi dengan Kak Intan dengan belajar Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 1 dengan materi menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oh ya teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering mendengarkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, contohnya yaitu yang pertama, apa yang kamu lakukan? Yang kedua, siapa yang suka nonton film kartun? Yang ketiga, di mana rumahmu? Yang keempat, kapan kamu akan main ke rumahku? Yang kelima, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Dan yang keenam, bagaimana cara membuat kue? Nah, teman-teman, untuk kata pada kalimat pertama yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu merupakan kata tanya. Seperti contohnya pada kalimat pertama yaitu apa yang kamu lakukan, kata tanya yang ada yaitu apa. Nah, pada kalimat kedua yaitu siapa yang suka nonton film kartun, kata tanya yang ada pada kalimat kedua yaitu siapa. Dan begitu juga seterusnya hingga kalimat keenam. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, untuk kata pada kalimat pertama yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu adalah kata tanya. Nah, tadi pada slide sebelumnya Kak Intan telah menjelaskan atau telah berbicara tentang kata tanya. Nah, sekarang pengertian dari kata tanya itu apa sih? Jadi, kata tanya adalah kata yang sering digunakan pada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Oke, setelah pengertian dan juga ciri-ciri, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kata tanya. Yang pertama, apa? Yaitu berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Dinda? Atau bisa juga kita mengganti nama dengan apa kabar Reza? Nah, untuk yang kedua yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Untuk yang kedua yaitu kata tanya siapa. Fungsi dari kata tanya siapa ini adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa namamu? Contoh yang kedua, siapa yang memberimu ikan ini? Sampai sini dapat dipahami kan teman-teman? Oke, kita lanjut dengan fungsi kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Fungsi kata tanya kapan untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi untuk kata tanya kapan ini berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang waktu atau terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya, kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan itu? Lanjut dengan kata tanya yang keempat yaitu di mana. Fungsi kata tanya di mana ini adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi untuk kata tanya yang keempat ini, kata tanya di mana ini untuk mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Untuk contohnya yaitu di mana kamu membeli buku itu, di mana kamu tinggal,
atau bisa juga kita gunakan untuk kita mendapatkan informasi tentang tempat terjadinya suatu kecelakaan. Nah, di sini kita akan menggunakan kata tanya keempat, yaitu di mana. Lanjut, kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Nah, fungsi dari kata tanya mengapa ini untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya, mengapa kamu menangis? Atau bisa juga, mengapa ikan ini terlepas? Oke, selanjutnya kata tanya yang keenam atau kata tanya yang terakhir nih teman-teman, yaitu ada kata tanya bagaimana. Nah, untuk fungsi dari kata tanya bagaimana ini adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar dari seseorang. Nah, untuk contoh dari kata tanya bagaimana ini ada yang pertama, bagaimana keadaan Dayu? Yang kedua, bagaimana cara menyalakan mesin cuci? Jadi teman-teman, kata tanya bagaimana ini adalah untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Nah, dari materi yang telah Kak Intan jelaskan tadi, ada beberapa kata tanya, yaitu ada 6 kata tanya, dan juga mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, serta contoh dari kata tanya tersebut, masing-masing kata tanya. Semoga dapat dipahami dengan teman-teman Sobat Diari Brawijaya, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik, dan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materi-materi bahasa Indonesia yang masih banyak lagi. Dan sekian dari Kak Intan, semoga tetap semangat. Sampai jumpa.